Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang konsep dan ruang lingkup manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja atau working capital management merupakan current accounts perusahaan yang meliputi current asset dan current liabilities. Pengolahan modal kerja merupakan salah satu aspek penting dari keseluruhan financial management. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang acceptable sehingga dapat menjamin tingkat likuiditas badan usaha. Manajemen modal kerja memiliki 3 konsep, yaitu yang pertama konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep kuantitatif adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang disebut juga gross working capital. Yang kedua konsep kualitatif. Pada konsep ini modal kerja dihubungkan dengan besarnya hutang lancar atau hutang yang harus segera dilunasi. Sebagian aktiva lancar digunakan untuk melunasi hutang lancar dan sebagian lagi benar-benar dipergunakan untuk membelanjai kegiatan operasi perusahaan. Dengan demikian, modal kerja menurut konsep kualitatif merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar yang juga disebut net working capital. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini mendasar pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan pada berbagai aktiva dimaksudkan untuk memperoleh income. Konsep modal kerja fungsional merupakan konsep mengenai modal yang digunakan untuk menghasilkan current income. Penyelesaian dari contoh soal tersebut sebagai berikut. 1. Modal kerja kuantitatif adalah total nilai aktiva lancar perusahaan yaitu 160 juta. 2. Modal kerja kualitatif adalah selisih antara total nilai aktiva lancar dengan hutang lancar perusahaan yaitu 160 juta kurang 100 juta kurang 60 juta. Berdasarkan contoh di atas, apabila disertai informasi tentang margin laba sebesar 25% dan surat-surat berharga sebesar 12 juta, 3. Modal kerja fungsional yang terdiri dari A. Modal kerja real, kas 8 juta, piutang dagang 75%, yaitu 45 juta, dan persediaan 80 juta, penyusutan 14 juta, penyusutan gedung 24 juta, modal kerja real 171 ribu juta, B. Modal kerja potensial, efek-efek Taylor dalam kurung Manulang 2005-14 menggolongkan modal kerja menjadi 2 jenis, yaitu 1. Permanent working capital merupakan modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya, atau modal kerja yang terus-menerus diperlukan bagi kelancaran usaha, yang dapat dibedakan menjadi yang pertama, primary working capital,
adalah jumlah modal kerja minimum yang harus tersedia pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usaha atau operasinya. Yang kedua, normal working capital adalah jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Dua, variable working capital adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Dapat dibedakan menjadi yang pertama seasonal working capital, yang kedua cyclical working capital, yang terakhir emergency working capital. Kebijakan modal kerja. Kebijakan agresif. Pada kebijakan ini, sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja permanen dan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Dua, kebijakan konservatif. Pada kebijakan ini, modal kerja permanen dan sebagian modal kerja dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja variabel lainnya dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Tiga, kebijakan moderat atau trade-off keduanya. Pada kebijakan ini, aktiva yang bersifat tetap, yaitu aktiva tetap dan modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Kebijakan moderai mencerminkan kebijakan manajemen sekaligus agresif. Pertanyaan dari contoh soal di atas, hitunglah total cost berdasarkan pendekatan. Yang pertama agresif, yang kedua konservatif, yang ketiga trade-off di antara agresif dan konservatif. Cost of short-term funds 12% dan long-term funds 16%. Pendekatan mana yang sebaiknya dipilih antara yang pertama dan yang kedua? Berdasarkan rencana pembelanjaan di atas, dapat diketahui bahwa jumlah modal permanen setiap bulan adalah 2 juta. Dengan demikian, pola kebutuhan dana dapat disusun menjadi seperti di bawah ini. Dengan penyelesaian A, B, dan C. Jadi, di antara pendekatan agresif dan konservatif, sebaiknya perusahaan sejahtera mempertimbangkan untuk memilih pembelanjaan agresif karena berdasarkan perhitungan ongkos, pendekatan tersebut jauh lebih murah. Dengan demikian, tingkat keuntungan yang akan diperoleh menjadi lebih tinggi. Gar, bagaimana ini? Gitu aja. Mana ada mood, Bibita Oh, tadi. di suara. Suara. Kok kita mau baca dong ini? Ya, Kate. Gimana, Dang? Ini apa? Coba diam. Udah lu tadi sosial kok tadi. Kita masuk. Kok kita yang mau bahas tuh tadi? Mau bapak diam? Tujuh tanya.
Kirim Jo ya bagi nih Pak Mem. Kita semua baca, Mar. Yo, boleh, Jo, begitu Jo. Iyo tadi Ana, pas ini boleh, pas ini boleh, ya, pas Ana, ini boleh Iya, Cia, Tin. ini boleh Cia. Mem. Boleh Cia. tadi kan pas bisa terima kasih toh. Iyo jadi Ana sudah Cia, tentara. boleh Cia. Boleh Ya begitu kan Cia. kakak mesti suang ya. Kau sudah bilang ini. Sudah, boleh, boleh, boleh. Sudah. Makasih Gar.